Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup Rumah, Rekan Ahmad Fauzi Ridwan dan Emral Hakim. Di sini kami akan membawakan proposal proyek kelas dengan judul pengukuran tingkat kesiapan teknologi berdasarkan model bisnis kanvas dan manajemen risiko PT XYZ. Oke, profil perusahaan. PT XYZ merupakan perusahaan distribusi produk mekanikal dan elektrikal seperti pompa air dan proteksi kebakaran dan dilengkapi dengan jasa distribution, engineering, procurement, dan construction. Untuk kegiatan distribution, PT XYZ merupakan ATPM dan agen resmi, kemudian mendapatkan dukungan prinsipal, kemudian ada sertifikat produk dan garansi resmi. Untuk kegiatan engineering, ada konsultasi teknis, rancangan desain, gambar teknis, dan uji kelayakan. Dan untuk kegiatan procurement atau pengadaan, ada pencarian produk, pencarian jasa ahli daya, rantai pasok. Dan kemudian untuk kegiatan construction, ada implementasi PMBOK, level engineering, implementasi K3L, dan layanan purna jual. Untuk segmentasi pasar dari PT XYZ, terdiri dari komersial, yaitu gedung bertingkat, IT, perbankan, dan telekomunikasi. Kemudian ada industrial, yaitu ada industri migas, pertambangan, dan industri otomotif. Dan kemudian untuk pemerintahan, ada perusahaan BUMN, BUMD, kementerian, dan pemerintahan daerah. Oke, selanjutnya. Ya, untuk latar belakang, kami menganalisis dari para pengusaha yang dihadapkan pada kondisi VUCA, yaitu kondisi bisnis yang bergejolak, kompleks, dan semakin tidak pasti. Kita bisa melihat dari informasi yang sebelah kanan, itu mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2022. Kita bisa melihat dari data yang ditampilkan pada tahun 2020 kuartal kedua sampai kuartal pertama tahun 2021 itu semua berada di level negatif. Kemudian sudah mulai meningkat di tahun 2021 kuartal ketiga, namun kembali menurun untuk kuartal tahun ketiga tahun 2021. Yang kedua adalah situasi tersebut mendorong adanya perubahan customer behavior dan competitor movement sehingga membuat perusahaan harus melakukan terobosan atau inovasi untuk survive dan menjaga perusahaan tetap tumbuh. Bisnis model canvassing digunakan untuk kanvas lingkup bisnis perusahaan. Yang ketiga, terobosan dilakukan melalui evaluasi bisnis model dan multifaktor lainnya seperti GRC, yaitu Governance, Risk and Compliance, People, Proses, dan Teknologi. Terfokus kepada teknologi, yaitu membuat sistem informasi terintegrasi atau ERP untuk menggantikan sistem saat ini yang sudah tidak mumpuni dalam mengakomodir kebutuhan yang kompleks sehingga berdampak kepada kinerja bisnis. Di antaranya adalah rendahnya akurasi dalam mengestimasi kebutuhan proyek, serta rendahnya analisa terhadap nilai jasa secara komprehensif. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana unit strategi bisnis menyusun, memformulasikan, dan menginisiasi inovasi dari bisnis model kanvas. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan mengukur tingkat kesiapan teknologi yang diusung. Tujuan penelitian adalah yang pertama, perusahaan memiliki peta dasar untuk melakukan bisnis transformasi. Yang kedua, perusahaan bisa mengukur teknologi yang diusung mampu menyelesaikan permasalahan sistem. Manfaat penelitian, yang pertama, perusahaan memiliki informasi komprehensif sehingga manajemen bisa mengambil keputusan secara objektif. Yang kedua, perusahaan lebih percaya diri karena sudah mempunyai basis data yang kuat untuk melakukan pengembangan bisnis. Batasan penelitian, yang pertama, penelitian ini difokuskan kepada permasalahan internal yang membutuhkan teknologi inovasi. Yang kedua, inovasi teknologi ini sejalan dengan proyek yang sedang dikembangkan, sehingga ketika presentasi akhir tugas ini hanya sebagian modul yang sudah selesai dikarenakan timeline proyek ini sampai Maret 2023. Next. Di sini ada bisnis model kanvas, yaitu kerangka kerja yang membahas keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Kemudian ada manajemen risiko dengan tools
FMEA, yaitu manajemen risiko itu sendiri adalah metodologi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang muncul pada kegiatan operasional. Dan untuk FMEA sendiri atau Failure Mode and Effect Analysis adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang muncul pada kegiatan operasional. Dan selanjutnya ada tingkat kesiapan teknologi, yaitu merupakan indikator yang menunjukkan ukuran kesiapan dan kematangan suatu teknologi untuk diterapkan dalam dunia nyata dan diadopsi oleh pengguna. Metode penelitian itu metode penelitian di sini adalah analisa kualitatif, yaitu metode yang penekanannya pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Untuk metode pengambilan datanya ada wawancara, yaitu untuk mendapatkan data dan informasi dari narasumber yang kompeten di perusahaan PT XYZ. Kemudian ada dokumentasi, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber sekunder berupa catatan, dokumen standar, dan lain-lain. Kemudian ada observasi, yaitu untuk mengamati keadaan aktual di perusahaan tersebut dan menelaah informasi-informasi yang dibutuhkan. Untuk tahapan penelitiannya, di sini bisa kita lihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, kemudian melakukan bisnis model kanvas, kemudian kita melakukan assessment untuk manajemen risiko dengan FMEA, kemudian kita melakukan pengukuran TKT, kesimpulan, dan selesai. Oke, lanjut. Iya, terakhir adalah bisnis model canvas. Kita mulai dari customer segment. Di sini terbagi menjadi yang pertama yaitu B2B atau business to business, meliputi yang pertama adalah komersial yang terdiri dari gedung bertingkat, IT, telekomunikasi, dan bank. Kemudian untuk sektor industrial yaitu untuk industrial berat, industrial menengah, dan industrial rendah. Kemudian terbagi juga menjadi segmen B2G atau Business to Government yang terdiri dari yang pertama pemerintahan daerah, yang kedua adalah segmen kementerian seperti BUMN, PUPR, Departemen Pertanian, dan Departemen Perhubungan. Kemudian masuk ke value proposition yang ditawarkan. Yang pertama adalah memberikan produk yang berkualitas. Ini bisa terlihat dari yang pertama adalah distributor resmi karena mampu memberikan produk tersertifikasi seperti Certified of Origin, Certified of Manufacturing, Certified of Complements, dan laporan Quality Control. Kemudian bisa juga untuk mendapatkan dukungan dari prinsipal, juga memfasilitasi untuk kunjungan ke pabrik, serta memberikan jaminan dan garansi produk. Ada juga value yang kedua yaitu mengenai pelayanan dan jasa. Bisa memberikan paket lengkap seperti paket EPC, Engineering Procurement and Contracting Company, kemudian memberikan layanan purna jual. Yang ketiga, bisa melakukan uji kelayakan dan penormalan. Untuk bisa memberikan value kepada customer itu melalui channel manajemen. Yang pertama adalah melalui ajang promosi, seperti yang pertama adalah seminar terhadap konsultan, kontraktor, EPC ataupun owner. Kemudian melakukan exhibition seperti event-event in the water ataupun in the fire. Kemudian channel yang kedua kita bisa melakukan evaluasi melalui customer survey. Yang ketiga itu dengan menyediakan platform pembelian seperti via digital, seperti website atau e-commerce. Kemudian dengan channel non-digital seperti tersedianya Salesforce Management dan After Sales Service. Kemudian melakukan pendekatan dengan customer relationship, yaitu kita menyediakan sales key account, adalah khusus untuk menghandle account-account yang sifatnya korporasi. Kemudian menyediakan juga sales konsultan. Yang ketiga juga menyediakan layanan purna jual. Kemudian masuk ke dalam revenue stream. Penjualan yang pertama adalah dapat mendapatkan dari penjualan produk, yaitu hanya sebagai supply material saja.
Kemudian bisa melakukan paket seperti penjualan produk dan jasa, yaitu paket suplai barang dan jasa engineering. Yang ketiga adalah penjualan jasa teknikal, yaitu kompetensi dari engineering untuk melakukan uji kelayakan, perancangan, dan penormalan sistem. Yang keempat adalah penjualan layanan purna jual, seperti perbaikan atau servis dan penjualan suku cadang. Next, Pak. Lanjut untuk bisnis selanjutnya ada key resources, yaitu di mana PT XYZ mempunyai aset fisik, cukup kantor, kendaraan, dan peralatan. Kemudian ada intelektual, yaitu ada standar ISO 9000, 14000, dan seterusnya. Kemudian ada sumber daya, ada front office dan back office. Dan kemudian ada budaya. Di sini PT XYZ mempunyai budaya chart, yaitu kepanjangan komitmen, height, standar, achievement, responsible, dan teamwork. Kemudian untuk key activities, di sini ada kegiatan komersialisasi, yaitu yang dilakukan oleh tim penjualan dan tim pemasaran. Kemudian ada teknik, yaitu perancangan dan estimasi kebutuhan dan harga. Kemudian juga ada untuk kegiatan manajemen proyek. Selanjutnya ada operasional dan pendukung. Kemudian untuk key partner, di sini PT XYZ mempunyai beberapa partner, yaitu satu prinsipal, kemudian ada konsultan, dan juga penyaluran tenaga kerja, kemudian asosiasi, kemudian vendor, subkontraktor, bank, dan pemerintahan. Dan untuk cost structure, di sini PT XYZ mempunyai CAPEX dan OPEX. CAPEX berupa kantor, kendaraan, dan peralatan, dan OPEX berupa biaya tetap, yaitu karyawan, pajak, tagihan operasional, dan lain-lain. Kemudian ada biaya yang berubah, yaitu cost of goods sold. Ya, lanjut ke metode berikutnya adalah menganalisis manajemen risiko. Kasus yang diambil dalam manajemen risiko ini mengenai keakuratan peramalan atau forecasting dalam suatu proyek. Hal ini bisa kita jabarkan ke dalam satu tabel yang berisi mengenai apa penyebab potensial kegagalan dalam melakukan peramalan. Kemudian bisa diukur melalui tingkat keparahannya seperti apa. Kemudian juga bisa diukur melalui frekuensi kejadiannya. Kemudian ada perkalian matriks antara severity dan occurrence. Sehingga kita bisa memetakan kondisi saat ini apakah berada pada level high. Kemudian target yang disetting harapannya turun, risikonya menjadi medium. Sehingga usaha untuk melakukan penurunan itu kita harus mengambil tindakan yang direkomendasikan. Adapun pengukuran high, medium, dan low itu berdasarkan perkalian dari severity dan occurrence bisa terlihat dari matriks yang di bawah. Ada di indikator dengan pewarnaan merah, kuning, kuning dan hijau gitu. Next. Di sini kita akan mengukur tingkat kesiapan teknologi untuk sistem ERP yang akan digunakan. Itu di sini kita gunakan teknometer 2.5, di mana kita akan melihat nilai parameter TKT dari kesiapan sistem ERP ini. Nah, di sini berupa metode-metodenya, nanti akan kita masukkan parameter-parameternya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.